Pagi itu, matahari baru saja merangkak di balik bukit, menorehkan cahaya keemasan di langit Bandung. Rati Purwasi berjalan anggun menyusuri jalanan sempit menuju pasar tradisional. Di tangannya, ia membawa 2 keranjang besar berisi sayur mayur segar dari kebun belakang rumah. Udara masih dingin, namun denyut kehidupan pasar mulai terasa. Suara pedagang yang bersahutan, aroma rempah, dan langkah kaki yang tergesa membentuk simfoni khas pasar rakyat. Rati tersenyum hangat, menyapa setiap orang yang dilewatinya, seolah seluruh pasar adalah keluarganya. Di mata para pedagang dan pembeli, Rati bukan sekadar gadis cantik. Ia adalah jiwa pasar itu sendiri, senyum manisnya mampu mencairkan hati yang beku, tutur katanya lembut namun tegas. Sejak ayahnya meninggal, Rati membantu ibunya berjualan tanpa keluh. Meski hidup sederhana, Rati tak pernah mengeluh, dan itulah yang membuat banyak orang diam-diam mengaguminya. Namun di balik tatapan teduh matanya, tersimpan ketangguhan yang tak semua orang tahu. Pagi itu, lapak mereka penuh pembeli. Rati sibuk menimbang cabai, membungkus tomat, dan meladeni tawar-menawar. Sesekali ia mengusap keringat di dahi dengan ujung selendang batik yang dililit di pinggangnya. Ibunya duduk di bangku kecil, sesekali tersenyum bangga melihat putrinya yang cekatan. Namun di tengah suasana hangat itu, bayangan kelam mulai merayap di ujung lorong pasar. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki berat, diiringi suara cekikikan kasar. Beberapa pedagang langsung menunduk, sebagian buru-buru menyembunyikan uang hasil jualan. Komar, preman pasar yang terkenal kejam, muncul bersama 3 anak buahnya. Tubuhnya besar, wajahnya dipenuhi bekas luka, dan di tangannya ada sebilah golok pendek yang diselipkan di pinggang. Mata Komar menyapu seluruh lapak seperti elang lapar mengincar mangsanya. Rati berusaha tetap tenang saat Komar melangkah mendekati lapak mereka. "Pagi, Bu, Rati," ucap Komar dengan senyum miring yang lebih menyerupai ancaman. Tangannya mengetuk-ngetuk meja jualan sambil menatap tajam. "Kalian belum setor uang keamanan bulan ini. Jangan bikin aku marah." Suara itu rendah, tapi cukup untuk membuat darah Rati berdesir. Ibunya, dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan bahwa dagangan belum laku banyak. Namun Komar menatapnya sinis. Salah satu anak buahnya sudah mulai meraih keranjang bawang. "Kalau gak ada uang, barang pun jadi," katanya. Saat itulah tangan Rati terhenti di udara. Pandangannya dingin, menembus tatapan Komar. Ada sesuatu di matanya yang membuat anak buah preman itu mundur setengah langkah. Suasana di sekitar lapak itu mendadak hening. Para pedagang menahan napas, penasaran sekaligus takut melihat keberanian Rati. Ia menunduk sebentar, menarik napas panjang, mencoba meredam api yang mulai menyala di dadanya. Tangannya mengepal di balik meja, menahan sesuatu yang entah kenapa terasa bergetar halus, kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Rati menggeser keranjang bawang itu kembali ke tempatnya dengan gerakan cepat dan pasti. Ia menatap Komar, senyumnya tetap terpasang, namun suaranya terdengar tegas dan dingin, "Kalau mau ambil, bayar dulu. Pasar ini bukan milikmu." Kata-kata itu, sederhana namun tajam, membuat Komar terdiam sepersekian detik. Ia tak tahu, pagi itu ia baru saja berhadapan dengan gadis yang akan mengubah nasib pasar dan hidupnya. Komar menahan tatapannya pada Rati. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup, dan nafasnya terdengar berat. Pasar yang tadi ramai kini seakan membeku. Para pedagang hanya berani melirik dari balik tumpukan dagangan, takut menjadi sasaran amarah preman itu. "Berani sekali kamu bicara begitu sama aku, Rati," gumam Komar pelan, tapi nada suaranya seperti bilah pisau yang dihunus. Anak buahnya sudah mulai bergerak mendekat, membentuk setengah lingkaran di sekitar lapak Rati dan ibunya. Rati berdiri tegak di belakang meja jualannya. Matanya menatap lurus ke arah Komar tanpa gentar. Dalam dadanya, darah berdesir kencang, namun ia tetap mengendalikan diri. Ingatan akan pesan neneknya, "Jangan gunakan warisan kita kecuali untuk kebaikan," dan hanya saat terdesak terus terngiang di telinganya. Ia tidak ingin kekuatan itu lepas kendali di tengah pasar. Namun saat anak buah Komar mendorong bahu ibunya hingga hampir jatuh, bara di hatinya semakin menyala. "Jangan sentuh ibu saya," ujar Rati, kali ini dengan nada yang membuat beberapa pedagang bergidik. Komar hanya tertawa pendek, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Seketika, salah satu dari mereka menjambak keranjang bawang dan melemparnya ke tanah. Bawang-bawang berhamburan, bergulir di antara kaki orang-orang yang masih diam terpaku.
Ratih menunduk, menghela napas panjang, tapi tangannya mulai mengepal. Seorang pedagang tua mencoba membela Ratih. "Komar, sudahlah, jangan ganggu mereka," teriaknya. Tapi sebelum ia sempat mendekat, salah satu anak buah Komar mendorongnya hingga terjatuh. Adegan itu menyulut amarah Ratih. Matanya berkilat, sorotnya dingin seperti air sungai di malam hari. Ada aura samar yang mulai memancar dari tubuhnya, nyaris tak terlihat, tapi cukup membuat beberapa orang merinding tanpa tahu kenapa. Komar melangkah lebih dekat, wajahnya hanya sejengkal dari Ratih. "Kau pikir pasar ini punya siapa? Tanpa aku, tempat ini sudah jadi sarang pencuri. Jadi, bayar," atau belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ratih menggerakkan tangannya cepat seperti sambaran kilat, meraih pergelangan tangan Komar dan memutarnya. Komar terkejut, merasakan nyeri tajam yang membuatnya terhuyung mundur. Beberapa pembeli menutup mulut, kaget melihat preman pasar itu kalah langkah oleh seorang gadis. "Cukup, Komar, kalau kau masih memalak pedagang di sini, aku yang akan mencarimu," ucap Ratih dengan nada rendah namun penuh ancaman. Sekilas, gerakannya tadi mirip gerakan seekor belut yang licin dan sulit ditangkap, cepat, mulus, dan mematikan. Komar mengusap pergelangan tangannya, menatap Ratih dengan kebencian yang membara. Suasana tegang itu pecah ketika Komar mengangkat tangannya, memberi tanda mundur pada anak buahnya. "Kita lihat, sampai kapan kau bisa sombong, Ratih," ujarnya sambil berjalan menjauh, diiringi tatapan waspada dari orang-orang pasar. Namun sebelum menghilang di ujung lorong, Komar menoleh sekali lagi, menatap Ratih dengan mata penuh dendam. Dan Ratih tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Di tengah sisa keheningan, Ratih membantu ibunya membereskan bawang yang berserakan. Ibunya memandang putrinya dengan campuran bangga dan cemas. Ratih tersenyum tipis, menenangkan ibunya, meski di hatinya ia sadar, pertemuan berikutnya dengan Komar tak akan sesederhana ini. Malam itu, hujan turun tipis membasahi atap rumah panggung keluarga Ratih. Udara dingin menusuk, sementara suara kodok dan gemericik air di selokan mengiringi kesunyian. Ratih duduk di ruang tengah, memandangi api pelita yang berkerlap-kerlip. Pikiran tentang peristiwa di pasar tadi siang terus menghantuinya. Sorot mata Komar yang penuh dendam terasa masih menempel di belakang kepalanya. Ia tahu, bahaya itu belum selesai. Pintu bilik belakang perlahan terbuka. Dari sana muncul sosok Renta dengan selendang hitam yang membalut bahunya. Neneknya, Nyai Sari, melangkah pelan namun mantap. Matanya yang tajam menatap Ratih seolah mampu menembus isi hatinya. "Ratih, kemarilah, nak," ucapnya lirih namun tegas. Ratih bangkit, menuruti panggilan itu, meski hatinya mulai dipenuhi rasa penasaran. Nyai Sari membawanya melewati lorong sempit menuju ruangan yang selama ini selalu terkunci. Ratih baru sadar, ini pertama kalinya ia diajak masuk ke tempat itu. Begitu pintu terbuka, aroma wangi kayu cendana dan asap dupa langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat rak kayu berisi naskah kuno, kendi air, dan sehelai kain putih yang dilipat rapi di atas meja batu. Di sudut ruangan, patung kecil berbentuk belut perak berkilau di bawah cahaya lampu minyak. "Ratih, apa yang kau lakukan di pasar siang tadi bukan sekadar keberanian," kata Nyai Sari sambil menatap cucunya. "Aku tahu, tenaga dalammu mulai bangkit. Itu tandanya waktumu sudah tiba." Ratih mengerutkan kening, bingung dengan ucapan itu. Nyai Sari lalu mendekat, memegang tangan Ratih, dan merasakan denyut yang tak biasa di nadinya, panas, bergetar, seolah ada aliran listrik halus mengalir di sana. "Aku akan memberitahumu rahasia yang hanya diwariskan pada darah keturunan kita," lanjut Nyai Sari. Suaranya berubah berat, penuh wibawa. "Kita adalah pewaris ajian belut putih, ilmu sakti yang diciptakan untuk melindungi orang lemah dari penindasan. Gerakannya licin, tak terduga, dan sekali mengena bisa mematikan. Tapi ingat, ilmu ini juga bisa menjerumuskan jika digunakan untuk keserakahan." Ratih tertegun, hatinya bergejolak antara percaya dan tidak. Namun kejadian siang tadi, saat ia memutar pergelangan tangan Komar dengan kekuatan yang bahkan tak ia sadari, seakan menjadi bukti nyata. "Nek, berarti selama ini, aku," "Ya," potong Nyai Sari, "kau sudah membawa benih kekuatan itu sejak lahir. Ayahmu dulu menggunakannya untuk melindungi desa, tapi ia gugur dalam pertempuran melawan orang-orang serakah." Nyai Sari lalu mengambil kain putih di atas meja batu dan membukanya perlahan. Di dalamnya terselip sebuah gelang dari sisik perak yang mengilap.
Ini adalah gelang belut putih, simbol sekaligus pengikat kekuatanmu. Dengan ini, kau akan lebih mudah mengendalikan tenaga dalammu. Tapi ingat, Ratih, setiap kali kau menggunakannya, nyawamu juga dipertaruhkan. Satu langkah salah, dan kau akan terseret ke jurang kematian. Ratih menerima gelang itu dengan tangan bergetar. Saat gelang melingkari pergelangan tangannya, ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh, lalu berganti menjadi hangat yang menenangkan. Di lubuk hatinya, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan di luar sana, bayangan dendam Komar sudah menunggu, siap menguji warisan mematikan yang baru saja ia terima. Fajar baru saja merekah di ufuk timur ketika Ratih meninggalkan rumah diam-diam. Gelang belut putih yang diberikan neneknya terasa dingin di pergelangan tangan, seolah sadar bahwa hari ini akan menjadi awal dari perjalanan baru. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju tepi sungai tua di pinggiran desa, tempat yang sering sepi di pagi hari. Kabut tipis masih bergelayut di permukaan air, memantulkan cahaya matahari yang malu-malu menembusnya. Nyai Sari sudah menunggu di sana, berdiri tegak di atas batu besar di tepi sungai. Wajahnya yang keriput tampak tenang, namun sorot matanya tajam seperti sedang menilai setiap gerak-gerik cucunya. "Hari ini, kau akan belajar mengendalikan ajian belut putih," ucapnya singkat. Ratih mengangguk, mencoba menahan rasa gugup yang merayap di dadanya. Latihan dimulai dengan gerakan dasar. Nyai Sari mengajarkan Ratih cara berdiri tegak namun rileks, menyalurkan tenaga dari telapak kaki hingga ujung jari. "Ajian ini bukan soal kekuatan otot, Ratih. Ini tentang keluasan, kecepatan, dan membaca gerak lawan," ujar neneknya sambil mempraktikkan gerakan memutar tangan secepat kilat, lalu menghilang dari pandangan dan muncul kembali di sisi lain batu. Gerakannya benar-benar licin, nyaris mustahil diikuti mata. Ratih mencoba menirukan, namun beberapa kali ia kehilangan keseimbangan dan tercebur ke air. Nyai Sari hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Belut tidak takut air, mereka menjadikan air sebagai rumahnya. Kau juga harus belajar merasa nyaman dalam situasi yang licin dan sulit ditebak." Mendengar itu, Ratih kembali bangkit, tubuhnya basah kuyup namun matanya penuh tekad. Setelah beberapa jam, latihan berlanjut ke teknik serangan. Nyai Sari melemparkan batang bambu ke arah Ratih dengan kecepatan tinggi. Ratih berusaha menghindar, lalu secara refleks memutar tubuh dan menangkisnya dengan pergelangan tangan. Saat itu, gelang di tangannya berkilau samar, dan bambu itu terpental jauh, nyaris memecah batangnya. Ratih terkejut, merasakan aliran panas yang menjalar di nadinya. "Rasakan alirannya, Ratih," kata Nyai Sari. "Itu adalah kekuatan ajianmu. Tapi ingat, semakin kuat kau menggunakannya, semakin besar pula beban yang harus ditanggung tubuhmu. Jangan biarkan amarah memandumu, karena ajian ini akan memakan jiwamu jika kau lengah." Kata-kata itu membuat Ratih terdiam, menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah mainan. Menjelang senja, latihan dihentikan. Ratih duduk di tepi sungai, memandangi air yang terus mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia mulai mengerti arti warisan ini, bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk melindungi. Namun bayangan wajah Komar kembali muncul di pikirannya, mengingatkan bahwa waktunya untuk menguji ajian ini mungkin akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat Ratih bangkit untuk pulang, Nyai Sari menatapnya dengan serius. "Ingat, Ratih, belut bisa menyelinap tanpa disadari, tapi juga bisa mematikan dalam sekali serangan. Dan suatu hari nanti, kau akan bertemu lawan yang tak bisa kau hindari." Kalimat itu menggantung di udara, seolah menjadi ramalan yang menunggu waktu untuk terbukti. Pagi itu, pasar tradisional kembali dipenuhi riuh suara pedagang dan pembeli. Ratih berjalan di antara kerumunan, membawa keranjang berisi sayur segar. Meski wajahnya tampak biasa saja, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, cepat atau lambat Komar akan kembali. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan hari itu adalah harinya. Di ujung lorong pasar, suara tawa kasar memecah keramaian. Komar muncul bersama 3 anak buahnya, melangkah santai seakan pasar adalah wilayah kekuasaannya. Pedagang langsung menunduk, beberapa buru-buru mengemasi dagangan. Ratih melihat semuanya dari kejauhan, menggenggam erat keranjang di tangannya. Ia mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan neneknya, tenang, luwes, licin. Komar langsung menuju ke lapak-lapak yang belum membayar uang keamanan. Satu persatu, ia mengancam dan merampas barang dagangan.
Ratih yang sedang membantu ibunya menata cabai merah pura-pura tak memperhatikan, tapi matanya tetap awas. Dan benar saja, tak butuh lama sebelum Komar berdiri tepat di depan meja jualannya. "Ratih," Komar menyebut namanya sambil tersenyum miring. "Sudah siap setor." Nada suaranya penuh ejekan. Ratih menatapnya sebentar, lalu kembali menata cabai seolah tak terganggu. "Kami tidak punya uang untuk itu," jawabnya tenang. Komar tertawa pendek, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengambil salah satu keranjang sayur. Gerakan cepat terjadi, Ratih meraih keranjang itu sebelum sempat diangkat, lalu memutarnya ke belakang punggung dengan teknik licin yang ia pelajari. Anak buah Komar terkejut, keranjangnya terlepas, dan nyaris terjatuh. Beberapa pedagang yang melihat adegan itu saling berbisik, terkesima sekaligus cemas. Komar menyipitkan mata, merasa tantangannya disambut. "Kau mau main-main sama aku, Ratih?" tanyanya. Ratih tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Aku tidak main-main. Aku hanya melindungi apa yang bukan milikmu." Suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang menusuk. Detik berikutnya, Komar mengayunkan tangannya hendak meraih Ratih, namun ia hanya meraih udara, tubuh Ratih telah bergeser ke samping dengan gerakan licin, nyaris seperti bayangan yang menghilang. Suasana pasar mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka. Ratih tahu ia baru saja memperlihatkan sedikit kemampuannya di depan orang banyak. Dan dari tatapan Komar yang membara, ia sadar satu hal, permainan ini baru saja dimulai, dan taruhannya bisa jadi nyawa. Komar berdiri terpaku beberapa detik setelah gerakannya luput mengenai Ratih. Dadanya naik turun, bukan karena lelah, tapi karena rasa heran bercampur amarah. Di benaknya, gerakan licin gadis itu tak masuk akal, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Ia mengalihkan pandangan ke anak buahnya, namun mereka pun hanya menggeleng, tak paham apa yang baru saja terjadi. Pasar kembali riuh, tapi kali ini dengan bisik-bisik. Beberapa pedagang mulai membicarakan keberanian Ratih yang dianggap luar biasa. Ada yang bahkan menyebutnya seperti punya ilmu, karena tubuhnya bisa bergerak secepat kilat. Komar mendengar bisik-bisik itu, dan semakin dalam rasa curiganya. Ia tidak suka hal-hal yang tidak bisa ia pahami, apalagi jika itu membuat wibawanya runtuh di depan orang banyak. Sambil menatap Ratih yang kembali melayani pembeli dengan tenang, Komar mengepalkan tangannya. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan cari tahu rahasiamu, Ratih, dan saat aku menemukannya, kau akan menyesal pernah melawanku." Tatapan itu ia bawa sampai ia berbalik, berjalan keluar dari pasar sambil menyuruh anak buahnya menunggu perintah selanjutnya. Di sebuah warung kopi di pinggir pasar, Komar duduk sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Asapnya mengepul, menutupi sebagian wajahnya yang penuh bekas luka. Salah satu anak buahnya, Gendon, berkata lirih, "Bang, tadi gerakan si Ratih itu aneh. Kayak licin banget." Komar hanya mengangguk pelan, matanya menyipit. "Makanya, kita perlu orang yang ngerti soal ilmu-ilmu beginian. Aku kenal satu orang. Nama itu adalah Mbah Sarwo, seorang dukun tua yang terkenal di kalangan preman karena bisa membaca aura dan mendeteksi kekuatan gaib." Komar memutuskan malam ini juga ia akan menemui Mbah Sarwo untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Ratih. Baginya, ini bukan lagi soal uang setoran, tapi soal harga diri yang telah diinjak. Sementara itu, Ratih yang masih di lapak tidak tahu bahwa bayang-bayang ancaman mulai bergerak. Ia hanya merasakan firasat aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari jauh. Namun ia menepis perasaan itu, memilih fokus membantu ibunya membereskan dagangan. Dalam hati, ia tetap mengingat pesan neneknya, "Kekuatanmu akan menarik perhatian orang-orang serakah. Waspadalah, Ratih." Di kejauhan, Komar berjalan menjauh dari pasar, langkahnya berat namun penuh tekad. Langit Bandung mulai mendung, seakan ikut merasakan bahwa badai yang sebenarnya belumlah datang. Dan Ratih, tanpa sadar, ia baru saja menjadi target dari permainan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pemalakan pasar. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di Bandung. Jalanan becek dan licin ketika Komar melangkah menuju sebuah gubuk tua di pinggiran kota. Lampu minyak redup di depan gubuk itu berayun pelan tertiup angin. Aroma dupa dan tanah basah bercampur menjadi satu. Di dalam, terdengar suara mantra lirih yang diiringi dentingan lonceng kecil. Komar tahu, ia telah sampai di tempat Mbah Sarwo. Begitu masuk, ia disambut oleh sosok kurus dengan rambut panjang memutih dan mata yang berkilat aneh. "Ah, Komar,
Gumam Mbah Sarwo, suaranya serak. Aku sudah merasakan kedatanganmu sejak tadi. Komar langsung duduk di depan tikar pandan, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, meski hatinya penuh ambisi. Aku datang mau minta tolong, Mbah. Ada gadis di pasar, gerakannya aneh, licin seperti nggak bisa disentuh. Aku mau tahu rahasianya. Mbah Sarwo menutup matanya, lalu mengambil semangkuk air, yang di dalamnya sudah diletakkan bunga melati dan irisan daun sirih. Tangannya bergerak di atas permukaan air, membaca sesuatu yang tak terlihat. Perlahan, wajahnya berubah. Gadis itu punya aura putih yang sangat kuat, licin, mengalir seperti belut. Ini bukan ilmu sembarangan, Komar. Yang dia bawa adalah warisan tua, ajian belut putih. Komar mengerutkan dahi. Ajian belut putih. Sehebat itu, Mbah Sarwo menatapnya tajam. Ajian ini mematikan. Sekali kena, lawan bisa tak bernyawa. Tapi kekuatan sebesar itu punya kelemahan, jika pemiliknya kehilangan kendali emosi, ajian itu bisa memakan dirinya sendiri. Kau bisa memanfaatkan itu. Senyum licik mulai muncul di bibir Komar, pikirannya sudah menyusun rencana kotor. Namun Mbah Sarwo mengangkat tangannya, memberi peringatan. Jangan gegabah, Komar. Gadis itu bukan lawan yang bisa kau remukkan dengan kekuatan biasa. Kau butuh penangkalnya, ajian ular hitam. Lawan alami dari ajian belut putih. Komar tersenyum miring. Kalau begitu, ajarkan aku, Mbah. Berapapun bayarannya. Sementara itu, di rumahnya, Rati sedang duduk di beranda bersama Nyai Sari. Neneknya diam-diam memandangi gelang di tangan Rati, lalu berkata, musuhmu sudah mulai bergerak, nak. Aku bisa merasakannya. Dia akan mencari jalan untuk mengalahkanmu, bahkan mungkin mencari guru yang bisa menandingi ajian kita. Rati hanya menunduk, hatinya bergetar. Ia tahu ancaman itu nyata. Di dalam gubuk tua, Mbah Sarwo mulai menyiapkan ritual untuk mengajarkan Komar ilmu baru. Api lilin berkedip-kedip, bayangan di dinding menari seperti ular yang siap memangsa. Komar berlutut, matanya penuh tekad. Malam itu, dua kekuatan lama mulai bergerak, dan di udara yang dingin itu, takdir bentrokan mereka sudah semakin dekat. Malam itu, langit pekat tanpa bulan. Angin bertiup kencang membuat dedaunan berdesir seperti bisikan rahasia. Di rumah tua peninggalan almarhum kakeknya, Rati duduk di dekat jendela, memandang gelapnya halaman. Nyai Sari berdiri di belakangnya, memegang tasbih sambil bersikir lirih. Mereka berdua sama-sama merasa, ada sesuatu yang datang. Tiba-tiba, anjing-anjing di kampung mulai menggonggong serempak. Suaranya panjang dan nyaring, seperti menandakan bahaya yang tak kasat mata. Rati menegakkan tubuhnya, matanya menyipit. Dia sudah datang, Nyai, gumamnya. Dari arah kebun belakang, terdengar suara langkah berat di tanah basah. Komar muncul dari balik bayang-bayang pohon mangga. Tubuhnya tegap, matanya merah membara. Di sekelilingnya, udara seperti bergelombang, pertanda ajian ular hitam sudah mulai bekerja. Uap tipis keluar dari pori-porinya, membentuk siluet ular yang bergerak melingkar. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Rati, malam ini semua akan berakhir. Rati berdiri tegap, kedua tangannya menggenggam erat gelang pusaka di pergelangan. Seketika, hawa dingin menyelimuti halaman. Dari tubuhnya, cahaya putih berkilau memancar, membentuk bayangan seekor belut raksasa yang melilit pelan di udara. Kau pikir aku takut, Komar? Kalau ini yang kau mau, silakan. Suaranya bergetar tapi matanya penuh keberanian. Benturan pertama terdengar seperti petir memecah malam. Ajian ular hitam dan ajian belut putih saling bertabrakan, menciptakan gelombang angin yang membuat dedaunan beterbangan. Tanah bergetar, dan beberapa genting rumah berjatuhan. Nyai Sari hanya bisa berdoa, matanya tertutup rapat, sementara dua kekuatan kuno itu saling menguji. Komar menyerang cepat, melompat tinggi dengan tangan terkepal, namun tubuh Rati licin seperti tak tersentuh. Setiap serangannya meleset, membuat kemarahan Komar semakin memuncak. Diam kau! Jangan main-main denganku, teriaknya. Tapi Rati tahu, semakin Komar dikuasai emosi, semakin ajian itu akan menggerogoti dirinya sendiri. Dalam satu momen yang tepat, Rati berputar cepat, melancarkan serangan mematikan. Cahaya putih berkilat dari telapak tangannya, menghantam dada Komar. Tubuh laki-laki itu terpental jauh, menghantam batang pohon hingga batangnya retak. Ia terbatuk keras, darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun senyum licik masih terpasang. Belum selesai, Rati, ini baru pemanasan.
Di langit, awan bergerak cepat, menyelimuti bintang-bintang. Suasana menjadi lebih mencekam. Ratih tahu, pertempuran ini bukan sekadar adu ilmu, tapi juga adu nyawa. Dan malam itu, di halaman rumah tuanya, sejarah dua ajian kuno kembali terulang, hanya saja kali ini, taruhannya jauh lebih besar. Komar berdiri terhuyung, namun hawa panas dari tubuhnya semakin pekat. Kulitnya mulai menghitam, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon yang merambat di permukaan tanah. Ular hitam yang terbentuk dari ajian miliknya kini tampak semakin nyata, lidahnya menjulur, mendesis memekakkan telinga. Ratih menggertakkan gigi, merasakan udara di sekitarnya menjadi sesak, seolah ada ribuan jarum menusuk kulitnya. "Ratih, kau tidak akan mampu melawan takdir," seru Komar dengan suara yang terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan, satu manusia, satu lagi entitas kegelapan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di tanah. Nyai Sari di sudut rumah mulai terisak, namun Ratih tak menoleh, fokusnya sepenuhnya tertuju pada musuh di depannya. Ratih memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Dalam keheningan singkat itu, ia mendengar suara kakeknya, samar tapi jelas, "Belut putih tak hanya licin, tapi juga mampu menghancurkan racun paling mematikan, gunakan hatimu." Ketika matanya terbuka kembali, cahaya putih yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih terang, bahkan membuat bayangan di sekitar mereka lenyap. Komar melompat, kedua tangannya membentuk cakar siap merobek. Tapi Ratih melangkah maju, bukan mundur. Gerakannya seperti tarian di atas air, menghindari setiap serangan dengan kelenturan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Dalam satu putaran cepat, Ratih menghantam perut Komar dengan telapak tangannya, menghantarkan getaran energi putih yang membuat ular hitam itu menjerit dan melilit kesakitan. Teriakan Komar menggema di malam yang sunyi. Ular hitam yang tadinya gagah kini mulai berasap, sisiknya rontok satu persatu. Namun, sebelum sepenuhnya melemah, Komar mengerahkan seluruh tenaganya, membentuk pusaran energi gelap yang berputar seperti angin topan kecil di telapak tangannya. "Kalau aku jatuh, kau ikut bersamaku," teriaknya. Benturan terakhir itu membuat dunia seolah berhenti sesaat. Ledakan cahaya hitam dan putih bercampur, menyilaukan mata dan memekakkan telinga. Tanah terbelah, pohon-pohon tumbang, dan genting rumah beterbangan seperti daun kering. Nyai Sari terlempar beberapa langkah, namun untungnya masih hidup. Ketika debu perlahan mengendap, Ratih berdiri terengah, tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap menyala. Di depannya, Komar tergeletak tak bergerak, tubuhnya kembali seperti manusia biasa, namun napasnya nyaris tak terdengar. Ular hitam telah lenyap, hanya menyisakan bekas gosong di tanah. Ratih menatap langit yang kini mulai merekah, cahaya fajar menyelinap di antara awan. Ia tahu, ini belum akhir segalanya. Masih ada rahasia yang belum terungkap, dan Komar mungkin hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Tapi malam itu, setidaknya, ia masih berdiri, dan belut putih dalam dirinya masih menyala. Fajar yang baru saja mereka seolah tak mampu menghapus aroma kematian yang menggantung di udara. Ratih berdiri di tengah puing-puing, napasnya masih berat. Setiap helaan terasa seperti menarik bara ke dalam paru-parunya. Di hadapannya, tubuh Komar terbaring diam, tapi Ratih tahu, keheningan ini terlalu tenang untuk benar-benar berakhir. Nyai Sari merangkak mendekat, wajahnya pucat dan penuh debu. "Ratih, kau selamat," ucapnya lirih, tapi suaranya mengandung kecemasan yang dalam. Ratih hanya mengangguk tipis. Pandangannya tetap terpaku pada Komar, menunggu tanda-tanda kehidupan, atau kebangkitan. Dalam hatinya, ia merasakan gelombang energi asing yang belum sepenuhnya menghilang. Tiba-tiba, tanah di bawah Komar bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam bumi. Dari sela-sela retakan tanah, muncul asap hitam tipis yang membentuk simbol aneh di udara. Ratih mundur selangkah, matanya menyipit. "Ini, bukan kekuatan Komar," gumamnya. Nyai Sari terdiam, lalu tubuhnya bergetar, seolah mengenali sesuatu yang kelam dari masa lalu. Sebuah suara berat, dalam, dan bergema, terdengar entah dari mana. "Belut putih, akhirnya kau muncul." Komar hanyalah pembuka jalan. Udara di sekitar mereka mendadak dingin, membuat embun fajar membeku di ujung dedaunan. Ratih menggenggam tangannya erat, jantungnya berdegup kencang. Ini adalah suara dari dalang yang selama ini ia cari. Dari tengah kabut, siluet seorang pria berjubah hitam perlahan tampak. Wajahnya tersembunyi di balik topeng perak yang hanya menampakkan mata merah menyala. Di pundaknya, seekor burung gagak bertengger,
matanya menatap Ratih tanpa berkedip. Nyai Sari tersentak, itu Ki Jagal Arum, yang seharusnya sudah mati puluhan tahun lalu. Ratih menelan ludah, pikirannya berpacu. Jika benar itu Ki Jagal Arum, berarti ia sedang berhadapan dengan penguasa tertinggi ilmu hitam dari generasi sebelum Komar. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu menatap Ratih seolah menelanjangi jiwanya. Belut putih hanyalah cahaya kecil, dan cahaya selalu padam di hadapan malam abadi. Ratih tahu, luka-lukanya belum sembuh, tenaganya hampir habis. Tapi rasa takut berubah menjadi bara kecil di dalam hati. Ia berdiri tegak, menatap balik tanpa berkedip. Kalau malam ingin abadi, aku akan jadi fajar yang menghancurkannya, jawabnya. Dan di detik itu, Ratih sadar, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Angin pagi yang dingin menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah bercampur darah. Ratih berdiri terpaku di hadapan Ki Jagal Arum, sementara Nyai Sari mulai mundur perlahan, menyadari hawa mematikan yang menyelimuti tempat itu. Gagak di pundak lelaki bertopeng itu mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara parau seperti mengundang roh-roh kelam. Ki Jagal Arum melangkah maju, setiap jejak kakinya membuat tanah berderak dan rerumputan layu. Kau punya api di matamu, Ratih. Tapi api itu akan padam, saat kau tahu siapa yang sebenarnya berdiri di sisimu selama ini, ucapnya sambil melirik Nyai Sari. Ratih menoleh cepat, dan di sana ia melihat, wajah Nyai Sari berubah kaku, matanya menunduk, tak berani menatap. Nyai, apa maksudnya ini? Suara Ratih bergetar, bukan karena takut pada Ki Jagal Arum, tapi pada kemungkinan pengkhianatan dari orang yang selama ini ia percaya. Nyai Sari terisak pelan, namun sebelum ia sempat menjawab, Ki Jagal Arum tertawa rendah. Dia adalah muridku, yang kuutus mengawasi dan membimbingmu sejak kau kecil. Ratih merasakan dunia di sekitarnya berputar. Semua momen, nasihat, perlindungan, bahkan pengorbanan Nyai Sari, tiba-tiba terasa seperti bagian dari rencana yang jauh lebih besar dan kelam. Nyai Sari mencoba mendekat, air mata jatuh di pipinya. Ratih, aku melakukannya untuk melindungimu. Tapi aku tak bisa melawan perintahnya. Seketika, langit yang tadinya cerah mulai dipenuhi awan gelap, menyelimuti mereka dalam kegelapan yang hanya diterangi kilat sesekali. Ratih mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih. Kalau begitu, mulai hari ini, aku tak lagi butuh perlindunganmu, Nyai. Aku akan bertarung, bahkan jika itu berarti melawan orang yang pernah aku panggil guru. Ki Jagal Arum tersenyum tipis, matanya merah berkilat. Itu yang kuinginkan. Lihatlah bagaimana cahaya mencoba melawan malam. Karena saat cahaya jatuh, malam akan jadi abadi. Kabut pekat tiba-tiba menelan wujudnya, dan hanya suara gagak yang tersisa, menggema di kejauhan. Ratih berdiri sendirian di tengah kabut, tubuhnya lemah namun hatinya mengeras seperti baja. Ia tahu, jalan di depannya kini dipenuhi duri pengkhianatan dan darah. Dan di lubuk hati, ia bersumpah, fajar yang akan ia bawa nanti, bukan hanya untuk menghancurkan malam, tapi juga untuk membakar segala kebohongan yang telah membelenggunya selama ini. Kabut semakin menebal, menelan suara dan cahaya, seolah dunia telah berubah menjadi penjara abu-abu tanpa arah. Ratih melangkah maju, namun tanah di bawahnya bergetar, dan dari kegelapan kabut itu, muncullah siluet-siluet hitam, bayangan tak berbentuk, namun bermata merah menyala. Nafas mereka terdengar berat dan panas, seperti bara yang membakar udara. Satu persatu, bayangan itu mendekat, mengitari Ratih layaknya pemangsa yang menikmati rasa takut mangsanya. Namun Ratih tidak mundur, ia menarik nafas panjang, memusatkan tenaga, mengingat semua ajaran Nyai Sari, lalu membuangnya. Kini ia hanya akan mengandalkan kata hatinya sendiri, bukan ajaran yang mungkin telah disusupi tipu daya Ki Jagal Arum. Dengan teriakan lantang, Ratih melesat ke depan. Gerakan tubuhnya luas namun penuh kemarahan. Sabetan pertama pedangnya membelah satu bayangan, namun bukannya lenyap, ia terbelah menjadi dua wujud baru yang menyerangnya bersamaan. Jadi ini ujianmu, Ki Jagal Arum, teriaknya, matanya menyala oleh tekad. Kilatan petir menyambar di langit, sesaat menerangi medan pertempuran. Di dalam kilatan itu, Ratih melihat siluet Ki Jagal Arum berdiri di kejauhan, tenang seperti penonton yang menikmati sandiwara. Darah Ratih berdesir cepat, ia tahu semua ini hanyalah permainan baginya. Namun justru itu yang membuat Ratih semakin ingin menang. Bayangan-bayangan itu mulai menumpuk, mengalir seperti arus sungai hitam. Nafas Ratih mulai berat, lengannya terasa nyeri,
tapi setiap kali hampir jatuh, ia mengingat wajah orang-orang yang telah direnggut malam. Wajah mereka menjadi bara yang mendorongnya bangkit. Dengan sisa tenaga, Ratih menutup matanya. Ia membiarkan semua suara, rasa, dan gerak di sekelilingnya menyatu dalam satu kesadaran. Ketika matanya terbuka kembali, gerakannya menjadi lebih cepat, setiap tebasan pedang meninggalkan jejak cahaya keemasan yang membakar kabut. Satu demi satu, bayangan itu lenyap, menjerit seperti makhluk yang terbakar matahari. Saat kabut mulai menipis, Ki Jagal Arum menepuk tangan perlahan, suaranya berat namun datar. "Menarik, kau memang punya darah yang berbeda, Ratih. Tapi darah itu, juga akan membawamu padaku." Dengan itu, ia menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Ratih yang berdiri dengan dada terengah, tubuh penuh luka, tapi hati yang semakin kokoh. Ratih tahu ini baru awal. Jalan menuju fajar masih panjang, dan malam akan terus mengirimkan ujiannya. Tapi kini ia tak lagi sekadar bertahan, ia mulai melangkah sebagai pemburu. Dan fajar yang ia bawa, kelak akan membakar malam hingga tak tersisa. Langkah Ratih gontai menapaki tanah basah hutan yang kini mulai terlihat setelah kabut menghilang. Setiap luka di tubuhnya terasa seperti bara yang menempel di kulit, namun rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya jauh lebih menyakitkan. Kata-kata Ki Jagal Arum terus terngiang, "Darah itu, juga akan membawamu padaku." Apa maksudnya? Di tepi sungai kecil, Ratih berjongkok untuk membasuh darah di lengannya. Namun ketika air menyentuh kulitnya, ia terkejut melihat aliran darahnya berubah menjadi merah keemasan di permukaan air. Warnanya berkilau aneh, memantulkan cahaya seperti logam cair. Ia terpaku, tak mengerti apakah ini kutukan atau anugerah. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Seorang perempuan tua dengan jubah hijau lumut muncul dari balik pohon. Matanya tajam, namun bukan musuh. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Rengganis, penjaga rahasia tua dari hutan ini. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ratih, darahmu adalah warisan 9 cahaya, garis keturunan terakhir dari mereka yang pernah memenjarakan malam ribuan tahun lalu." Penjelasan itu seperti petir yang menyambar kesadarannya. Ratih mengingat ibunya, yang selalu melarangnya keluar saat malam, yang sering berdoa sambil memegang kalung kecil berbentuk matahari. Nyai Rengganis menyentuh kalung itu di leher Ratih, lalu berkata, "Bukan sekadar pelindung, ini adalah kunci untuk membuka kekuatanmu." Namun kabar itu bukan tanpa ancaman. Nyai Rengganis juga mengungkapkan bahwa Ki Jagal Arum adalah salah satu dari penjaga malam yang dulu dikalahkan, namun berhasil lolos. Dan kini ia mencari darah 9 cahaya untuk memecahkan segel yang mengurung kekuatan kegelapan. Ratih merasakan gemuruh di dadanya, campuran antara ketakutan dan amarah. Ia sadar kini menjadi incaran utama, bukan hanya untuk dibunuh, tapi untuk dijadikan alat kehancuran. Namun bersamaan dengan itu, ada keyakinan baru, bahwa ia membawa sesuatu yang mampu menghentikan malam sekali untuk selamanya. Nyai Rengganis memberikan sebuah pedang pendek berbilah perak dengan ukiran matahari di gagangnya. "Ini bukan untuk membunuh, Ratih. Ini untuk mengingatkan bahwa fajar selalu lahir dari kegelapan terdalam." Ratih menggenggam pedang itu erat, merasakan hawa hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan tatapan yang kini lebih mantap, Ratih berdiri. Luka-luka di tubuhnya masih perih, tapi api di hatinya berkobar lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu pertempuran berikutnya akan lebih berat, dan malam akan mengerahkan segalanya. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi berlari untuk menyelamatkan diri. Ia akan berlari untuk membawa fajar. Langkah Ratih mantap menyusuri jalur setapak di hutan yang mulai mengering dari sisa hujan semalam. Pedang berukir matahari itu menggantung di pinggangnya, sementara pikirannya terus mengulang pesan Nyai Rengganis. Setiap bunyi ranting patah atau desir angin membuatnya waspada. Ia tahu, Ki Jagal Arum tidak akan tinggal diam setelah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan bekas perkemahan yang masih berasap tipis. Jejak kaki besar bercampur dengan bekas roda gerobak meninggalkan tanda jelas di tanah. Ratih berlutut, menyentuh tanah yang masih hangat, menandakan mereka baru saja pergi. Hatinya berdegup kencang, ia semakin dekat. Namun, di antara sisa-sisa perkemahan itu, Ratih menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun, sehelai kain robek dengan motif yang sangat ia kenal. Itu adalah motif dari ikat kepala milik Surya, teman seperjalanannya yang sudah ia anggap seperti saudara. Ingatan akan tawa dan janji mereka untuk saling melindungi terlintas cepat di kepalanya.
Langkahnya terasa berat ketika ia mengikuti jejak itu. Dalam hati, Rati berharap Surya berada di sana sebagai tawanan, bukan yang lain. Tapi semakin jauh ia berjalan, tanda-tanda yang ia temukan mulai menggiring pikirannya ke arah yang tak ingin ia percayai. Jejak Surya bukan di bawah, tapi ia berjalan bersama rombongan Ki Jagal Arum. Sore itu, Rati akhirnya sampai di tepi jurang kecil, tempat ia melihat sekelompok orang beristirahat. Dari balik semak, matanya membelalak, Surya berdiri di samping Ki Jagal Arum, berbicara dengan ekspresi tenang, bahkan tertawa. Tidak ada tanda bahwa ia terpaksa. Seolah-olah mereka adalah kawan lama. Rasa perih di dadanya lebih tajam dari luka pedang. Rati menggenggam gagang pedangnya erat, berusaha menahan amarah. Namun, suara Ki Jagal Arum yang terdengar jelas di antara gemerisik daun membuatnya membeku darah. Itu akan segera menjadi milik kita, berkat bantuan teman lamanya sendiri. Air mata menggenang di pelupuk mata Rati, bercampur dengan kemarahan yang mulai membakar. Ia ingin menerobos masuk dan menuntut jawaban, tapi naluri bertahan hidupnya berkata lain. Malam semakin dekat, dan ia tahu konfrontasi saat ini akan berakhir dengan kematiannya. Dengan hati remuk, Rati mundur perlahan, meninggalkan tempat itu sambil menahan isak. Namun di dalam hatinya, janji baru terpatri, jika Surya benar mengkhianati, maka pertemuan mereka berikutnya tidak akan lagi sebagai saudara, tapi sebagai musuh yang harus dihadapi. Rati berjalan menyusuri hutan malam dengan langkah gontai, membiarkan air matanya jatuh tanpa perlawanan. Cahaya bulan menerobos sela pepohonan, seakan ikut menyaksikan luka yang baru saja tergores di hatinya. Setiap suara jangkrik dan burung malam terasa seperti ejekan yang mengingatkannya pada tawa Surya bersama Ki Jagal Arum. Di sebuah batu besar dekat sungai kecil, ia berhenti. Rati menatap pantulan wajahnya di air yang bergetar pelan, melihat sosok perempuan yang bukan lagi dirinya yang dulu. Wajah itu kini dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Ia mengepalkan tangan, merasakan dinginnya udara malam menusuk kulit, seolah menguatkan niatnya untuk tidak lagi terjebak dalam rasa iba. Pikirannya terombang-ambing antara ingin segera kembali dan menghunus pedang, atau menunggu waktu yang tepat untuk menebas pengkhianatan itu dari akarnya. Nyai Rengganis pernah berkata, musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang pernah kau percaya. Kini, kata-kata itu terbukti benar, membentuk luka yang akan selamanya membekas. Rati mulai mengumpulkan kembali tenaganya. Ia merogoh tas kulit kecilnya, mengeluarkan peta usang dan tanda-tanda jalur rahasia yang pernah diajarkan ayahnya. Ia tahu, melawan Ki Jagal Arum dan Surya dengan kekuatan sendiri adalah bunuh diri. Ia butuh sekutu, orang-orang yang memiliki alasan untuk melawan, orang-orang yang luka hatinya sama dalamnya. Angin malam membawa aroma asap kayu bakar dari arah timur. Rati menoleh, matanya menyipit. Ia teringat cerita Nyai Rengganis tentang kelompok pemburu bayaran yang pernah kehilangan separuh anggotanya karena tipu daya Ki Jagal Arum. Mereka tersebar, tapi jika ia bisa menemukan pemimpinnya, mungkin mereka mau bergabung dalam perlawanan ini. Dengan tekad baru, Rati melangkah menuju timur, membiarkan ranting-ranting hutan merobek sedikit demi sedikit kain jubahnya. Setiap robekan adalah pengingat bahwa jalan ini tidak akan mudah, tapi luka adalah harga yang harus dibayar untuk kemenangan. Di kejauhan, kilatan api dari perkemahan kecil mulai terlihat. Rati menunduk, bergerak hati-hati di antara pepohonan. Suara tawa kasar dan dentingan logam terdengar jelas, tapi kali ini tawa itu bukan milik Surya. Ia merasakan adrenalin mulai mengalir, mungkin inilah awal dari pasukan yang akan ia bangun. Namun, Rati tahu satu hal, sebelum ia meminta bantuan siapapun, ia harus bisa membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Dan itu berarti malam ini, ia harus melawan bukan hanya bayangan pengkhianatan di pikirannya, tapi juga ujian pertama yang akan menentukan hidup dan matinya. Rati berdiri di balik semak lebat, mengamati perkemahan kecil yang diterangi api unggun. 4 lelaki bertubuh kekar duduk melingkar, wajah mereka terlihat keras dan penuh bekas luka. Dari caranya mereka memegang senjata bahkan saat tertawa, Rati tahu ini bukan orang-orang biasa, ini pasti sisa kelompok pemburu bayaran yang diceritakan Nyai Rengganis. Salah satu dari mereka, yang tampak sebagai pemimpin, berdiri dan menajamkan pedangnya di atas batu. Gerakannya cepat, matanya tajam seperti elang. Rati menghela napas pelan, menyadari ia tidak punya waktu untuk ragu. Jika ia ingin kepercayaan mereka, ia harus muncul bukan sebagai pengemis bantuan,
melainkan sebagai seseorang yang pantas mereka ikuti. Ia melangkah keluar dari kegelapan, membiarkan cahaya api menyorot wajahnya. Tawa para lelaki itu berhenti seketika. Beberapa langsung berdiri, menghunus senjata. "Siapa kau, perempuan?" Suara pemimpin itu berat, penuh kewaspadaan. Ratih menatap lurus, "Namaku Ratih. Aku datang bukan untuk mengemis hidup, tapi untuk menawarkan kematian bagi orang yang telah menghancurkan kalian, Ki Jagal Arum." Keheningan menyelimuti perkemahan, lalu salah satu lelaki tertawa sinis. "Banyak yang ingin membunuhnya, sedikit yang berani. Kau pikir kami akan percaya pada kata-kata seorang perempuan sendirian di hutan?" Ratih tersenyum tipis. "Kalau begitu, ujilah aku malam ini. Jika aku menang, kalian ikut. Jika aku kalah, nyawaku jadi milik kalian." Pemimpin itu mengangguk perlahan, lalu memberi isyarat. Seorang lelaki berbadan besar maju, memutar tombaknya sambil menatap Ratih dengan tatapan meremehkan. Api unggun memantulkan kilau logam senjata itu, seolah memberi peringatan akan bahaya yang akan datang. Ratih menarik napas panjang, lalu meraih pedangnya, kilatan dingin di matanya menunjukkan bahwa ini bukan pertarungan untuk sekadar bertahan hidup. Pertarungan meledak cepat, tombak menusuk udara, tapi Ratih melompat gesit, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan pedang ke gagang tombak lawan. Dentingan logam terdengar, membuat beberapa penonton terkesiap. Lelaki itu mengerang, tapi terus menyerang. Ratih memanfaatkan celah kecil di langkahnya, menendang lutut lawan hingga dia terjatuh. Ujung pedang Ratih kini berada di lehernya. Sunyi, semua mata menatap Ratih dengan keterkejutan. Pemimpin kelompok itu mendekat, menatapnya lama. "Kau bukan sekadar kata-kata," katanya pelan. "Mungkin kau memang gila, tapi gila seperti inilah yang bisa membunuh Ki Jagal Arum." Ratih menurunkan pedangnya, namun tatapannya tetap dingin. "Kalau begitu, mulai malam ini, kita berburu bersama." Api unggun menyala lebih terang, seolah menyambut lahirnya sebuah persekutuan yang akan menggetarkan tanah ini. Malam itu, angin berembus membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar. Ratih duduk di seberang pemimpin kelompok, yang kini memperkenalkan diri sebagai Suragading. Tatapan matanya masih penuh waspada, tapi ada secercah pengakuan di dalamnya. "Kalau kita mau menjatuhkan Ki Jagal Arum, kita tak bisa menyerang seperti orang tolol. Dia punya mata-mata di setiap desa," ucap Sura sambil menancapkan belatinya ke tanah. Ratih mendengarkan dengan seksama, membiarkan setiap detail mengendap di pikirannya. "Mata-mata bisa dibutakan, tapi untuk itu, kita harus memotong kepalanya, bukan ekornya," balas Ratih dengan suara tegas. Beberapa anggota kelompok saling pandang, heran dengan keberanian perempuan ini yang berbicara seolah sudah mengenal medan perang. Sura menggeser tubuhnya mendekat ke api unggun, lalu menggambar garis di tanah dengan belatinya. Markasnya di Bukit Karangwungu, dikelilingi tebing curam di 3 sisi. Satu-satunya jalur masuk adalah gerbang depan, dijaga 16 prajurit terbaiknya. "Kalau kita masuk lewat situ, kita mati sebelum melihat wajahnya." Ratih mengerutkan kening. "Kalau begitu, kita tidak akan masuk lewat gerbang depan." Tangannya mengambil ranting dan mulai menggambar jalur di samping garis Sura. "Kita memancing separuh pasukannya keluar dengan serangan kecil di desa terdekat, lalu menyusup dari jalur tebing barat yang katanya mustahil dilewati." "Mustahil untuk mereka, bukan untuk kita." Seorang lelaki bertubuh kekar bernama Gupala mendengus. "Tebing barat itu licin, tidak ada pijakan." Ratih menatapnya tajam. "Tidak ada pijakan, maka kita ciptakan pijakan. Aku pernah memanjat tebing yang lebih tinggi dengan kondisi lebih buruk. Kalau kalian takut, aku bisa pergi sendiri." Keheningan menyelimuti mereka. Suragading akhirnya tersenyum tipis. "Aku suka orang yang membuatku merasa bodoh," kata Sura. "Baiklah, kita akan lakukan sesuai rencanamu. Tapi ingat, kalau satu saja dari kita tergelincir, semuanya tamat." Ratih hanya mengangguk, matanya tidak pernah beralih dari api unggun yang kini berkerlap-kerlip seperti mata seekor binatang lapar. Di kejauhan, lolongan serigala menggema, seolah menjadi pertanda bahwa pemburu dan mangsanya sebentar lagi akan saling bertemu. Ratih tahu, malam-malam berikutnya akan dipenuhi darah dan pengkhianatan, tapi ia juga tahu satu hal, tidak ada jalan kembali.